Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Jumat 16 Mei 2025. Ini tanaman kita ada di 36 HST. Kemarin kita tidak melakukan perlakuan ke tanaman ini ya karena ada kerepotan. Terus kali ini di 36 HST ini kita melakukan penyiraman guna membilas air hujan kemarin. Kemarin sini hujan deras Mas Bos, Nganjuk bagian selatan, khususnya daerah Pegunungan Wilis dan sekitarnya, ke utara sedikit. Nggak tahu kalau Nganjuk utara hujan atau enggak, Nganjuk timur hujan atau enggak, nggak tahu. Kalau daerah Gunung Wilis pasti hujan deras. Nah, hujannya keletok-letok Mas Bos, curah hujannya tinggi, terus butiran air yang turun itu besar-besar, hampir seginilah, hampir kayak es, kayak hujan es itu loh Mas Bos. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada anginnya. Cuma hujan seperti itu pasti ada efek ke tanaman kita ya Mas Bos ya. Apalagi kondisinya lembab terus hujan. Kemarin juga ada beberapa jamur. Ditakutkannya infeksi jamur atau bakteri itu bisa menyebar, karena bakteri atau jamur itu menyebarnya cepat Mas Bos ya. Kata teori dan YouTuber ternama Mas Gusman Bojonegoro itu, jamur itu penyebarannya lebih cepat dari hembusan nafas kita. Nah, kata beliau seperti itu. Mudah-mudahan nanti tanaman ini bisa selamat sampai panen ya, walaupun ada infeksi tapi nanti sebisa mungkin kita cegah biar tidak menular kemana-mana. Nah, musim hujan pasti sulit Mas Bos, apalagi kemarin sempat panas juga. Nah, cuacanya bergonta-ganti, pasti tanaman juga bingung dan kaget kalau ada hujan. Terus hujannya juga akhirnya sampai 1 minggu lebih ini. Ada 8 hari ya, 8 hari lebih atau 9 kalau nggak salah. Nah, jadi ya tanamannya seperti ini. Ini ada infeksi jamur, ini trotol Mas Bos. Termasuk jamur atau bakteri nggak tahu. Nah, ini satu yang kemarin kan sempat kita syutingkan loh, satu ini. Nah, tetap dia tidak menular ke kanan kiri. Ini ada penularannya, tapi dia bisa tetap bertahan, nggak sampai kayak yang ini. Nah, mudah-mudahan nanti seperti itu terus Mas Bos ya. Kita bisa menjaga tanaman ini. Nah, yang seperti ini loh Mas Bos. Ini kalau daun yang seperti ini bisa terinfeksi karena ada tetesan air hujan, tes. Nah, dia bisa catu, bisa luka. Nah, ini diambil aja nggak apa-apa. Kita pedot, terus kita buang. Nah, makanya kita kalau bisa itu diusahakan tanamannya itu tegak lurus. Nah, tegak lurus pun nanti kalau ada gerimis itu juga masih ada resiko, apalagi yang sengkleh. Nah, dan usahakan lagi kalau nyiram itu jangan sampai roboh. Nanti kalau dia belum kembali terus hujan, nah itu nanti dia bisa kena seperti itu. Terus fungisidanya yang kurang tebal juga bisa. Kalau seperti Tresno Tani ini kan bisa toh kemasukan bakteri atau virus atau jamur. Nah, ini 36 kita sudah mulai ada penampakan umbi. Semoga nanti bisa menjadi umbi yang lumayan lah pokoknya. Nah, popornya segini. Pokoknya ini kita bisa menjaga, tujuan kita, target kita bisa menjaga tanaman ini. Yang sudah kena biarlah kena ya toh. Yang sudah kena biarlah kena, jangan sampai merembet ke tanaman lainnya. Nah, seperti itu jadi target kita. Mas nggak gudak tonase 25 1 kilo dibanding 25 1 kilo bibit jadi 25 kg panenan. Hehe. Itu target yang terlalu tinggi untuk orang Nganjuk Mas Bos. Nah, kalau daerah lain yang bisa rendemennya tinggi ya bisa, apalagi sini kan area padi ya. Terus orang-orang riwayatnya itu pakai Eli Plus dulu, pakai metilmetsulfuron untuk obat rumputnya. Jadi agak gimana ya, agak sulit. Bukan agak sulit, emang sangat sulit. Nah, kayak ini kemarin kan juga kena, kita syutingkan.
kena juga, masih seperti itu. Nanti kalau terangan 1 hari saja nanti kita cabuti yang seperti itu Mas Bos. Nah, jadi seperti itu. Ada Mas Bos, kurang lengkap. Nggak apa-apa, beliaunya dulu nggak tahu, makanya kita itu belajar dari beliau, ya kan. Kalau ada tekanan hidup santai saja, termasuk perawatan tanaman bawang merah ini kita juga santai apapun yang terjadi. Nah, namanya usaha pasti ada naik turunnya, namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Jadi nek pas surut yo ojo ngeresulo. Jadi seperti itu. Untuk obat-obatan yang kita gunakan nanti Dutasep Mas ya, tetap Dutasep 3 sendok makan, terus ada elemen nanti 25 mili, topsin nanti pakai 35 mili, 1 takaran itu penuh, takaran Verimax itu Mas Bos. Obat ulat topsin 30 mili. Mas jatuh. Jadi itu terus Marsal. Nah, Marsal lali aku. Marsal nanti pakai 25 mili. Ya, jadi seperti itu. Marsal pakai 25 mili. Jadi itu aja Mas Bos. Untuk fungisida kita masuk 3 bahan aktif tadi. Oh ya, ada turahan Nativo yang kemarin kan cuma 1 sendok. Lah Nativo itu kan 8 sendok sebenarnya isinya. Satu wadah itu 8 sendok. Jadi kalau kalong 5 tangki 5 sendok, jadi masih 3 sendok. Nanti itu kita bagi rata ke 5 tangki. 1 sendok teh Mas Bos. Nah ini kayak ini harus dicabut kalau nanti sudah cuacanya pas bersahabat. Nah, belum ya jangan dulu. Penampakan umbinya. Mudah-mudahan tanaman ini selamat. Nah ini loh Mas Bos, kena kopsit dia langsung kering. Ini kan busuk daun mamangnya. Nah, mamangnya busuk daun, trotol itu loh Mas Bos. Nah, terus kena kopsit dia kering. Terus nggak menular kalau udah kering. Tapi nanti kalau hujan ya terus ya bisa menular, bisa aktif lagi. Bakteri pejamur tuh nek trotol itu, pokoknya itulah. Nah, trotol itu bisa menular. Terus kopsit, terus obat-obatan fungisida itu tujuannya untuk mengeringkan ini loh Mas Bos. Kalau kering harapannya tidak menular ke mana-mana. Oke, seperti itu. Jadi mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat bertani bawang merah. Ini cuaca super ekstrim. Pertama awal menancapkan tidak ada hujan. Terus hujan, terang lagi beberapa hari sampai 10 hari lebih. Terus hujan lagi. Ya, tetap semangat. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.